Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Arstil MPD dan Bapak Dr. Damrah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan jasmani. Izinkan saya Riko Ricardi mencoba mempresentasikan makalah atau paper kami di mana pada materi yang dibebankan pada kami dari mata kuliah evaluasi pendidikan jasmani pada kesempatan ini yaitu mengenai evaluasi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dari materi ini diharapkan kami atau para pembaca dan pendengar dapat memahami beberapa definisi atau pengertian, diantaranya yaitu pengertian evaluasi pendidikan jasmani, terus mendapat menjelaskan tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan jasmani, yang selanjutnya mendeskripsikan prinsip-prinsip evaluasi, mendeskripsikan standar evaluasi, menjelaskan objek atau sasaran evaluasi, mengetahui sarana dan prasarana yang dipergunakan pada saat melakukan evaluasi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi dari evaluasi pendidikan jasmani. Evaluasi adalah proses mendapatkan informasi dan mempergunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka nantinya membuat sebuah keputusan. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara pengukuran dan tes. Evaluasi merupakan kegiatan yang selalu kita lakukan di setiap guru yang mempunyai arti yang sangat besar dalam keberhasilan kita pada kegiatan pembelajaran guru dan siswa tentunya. Dari beberapa pengertian evaluasi, saya mencoba mengambil definisi dari evaluasi yaitu usaha kita sebagai guru untuk mengetahui atau perbandingan guna mendapatkan gambaran tentang tujuan atau target yang telah kita lakukan terhadap siswa didik kepada penguasaan bahan ajar yang telah kita berikan, yang telah dicapai oleh murid serta peserta didik kita, yang mana pelaksananya itu secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh dalam bentuk kuantitatif atau angka-angka atau dalam bentuk kualitatif atau mutu-mutu sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Baik, tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi pendidikan jasmani tentunya tidak lepas dari fungsinya. Yang pertama mengenai fungsi dari evaluasi pendidikan jasmani yaitu ada fungsi formatif, ada fungsi sumatif, ada fungsi penempatan, fungsi diagnostik, di mana dapat saya jelaskan secara singkat mengenai fungsi formatif yaitu hasil evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki secara langsung hasil belajar siswa dan kegiatan pembelajaran tersebut dengan kelemahannya di mana akan segera kita dapat memperbaiki dan mungkin murid akan langsung mengetahui situasi dan kondisi diri mereka sendiri. Selanjutnya ada fungsi sumatif, di mana fungsi ini adalah untuk menentukan tingkat keberhasilan murid dalam belajarnya, di mana guru melalui berbagai instrumen atau evaluasi berupa pengamatan, tes, baik lisan maupun tertulis. Secara singkat mengenai fungsi penempatan yaitu untuk mengelompokkan murid-murid sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkannya. Di mana dari hasil evaluasi itu kita bisa menentukan murid ini termasuk dalam kategori sedang, ini yang kategori menengah ke bawah, yang ini kategori pintar ke atas itu. Walaupun pada pelaksanaannya pada sekarang ini tidak disarankan lagi untuk mengelompok-kelompokkan siswa berdasarkan kemampuan. Yang terakhir itu fungsi diagnostik, sama dengan fungsi evaluasi formatif, di mana untuk mengetahui kelemahan-kelemahan para murid dalam menghadapi mata pelajaran. Tapi ada sedikit perbedaan dalam kelemahan tersebut, yaitu jika formatif tadi kelemahannya sementara sifatnya, sedangkan diagnostik ini bisa bersifat permanen, seperti kemampuan kejiwaan,
sehingga perlu ditangani oleh guru pendidikan jasmani dan kesehatan, maksudnya guru PJOK di sini, dengan cermat dan hati-hati. Tujuan dari evaluasi ini tidak terlepas dari fungsi tadi, di mana tujuan evaluasi itu ada beberapa hal yang mungkin secara singkat saya dapat jelaskan. Yang pertama itu memberikan umpan balik, terus memberikan umpan balik itu ada kepada guru dan kepada siswa atau murid, terus memberikan informasi kepada orang tua mengenai kemampuan atau kemajuan siswanya atau murid kita ini kepada orang tua. Yang terakhir ada masukan bagi kita sebagai guru kepada kepala sekolah dan pengawas, sehingga dapat memberikan pembinaan dan pembelajaran yang nantinya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Manfaat evaluasi pendidikan jasmani dan olahraga, ada beberapa manfaat di mana saya mencoba meringkas saja. Yang pertama itu mengetahui letak kelemahan atau potensi anak didik, mengetahui letak kelemahan dan potensi anak didik. Selanjutnya untuk mengadakan seleksi, misalnya ada kegiatan-kegiatan atau event-event yang akan kita ikuti, terus bertujuan untuk mengetahui apa yang telah dicapai dalam pembelajaran olahraga, terus memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik, dapat memberikan data atau bukti laporan kepada orang tua. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pada evaluasi. Sebagai guru tentu kita melakukan evaluasi atau menilai murid perlu memperhatikan beberapa prinsip dalam penilaian atau evaluasi. Di antaranya ada prinsip objektif, ada prinsip reliable, yang selanjutnya ada menyeluruh, ada berkesinambungan. Kita juga harus evaluasi kita harus berdasarkan sifat mendidik. Terus kita dalam hal mendidik ini, tentunya guru menilai murid itu dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, meningkatkan minat mereka, meningkatkan prestasi belajar mereka. Dan terakhir objek atau sasaran dalam evaluasi. Program evaluasi terkait dengan tujuan, maka pada konteksnya pendidikan jasmani hendaknya ada beberapa sasaran yang harus kita capai. Yang pertama itu perkembangan organik, yang selanjutnya ada perkembangan neuromuskuler atau mencakup perkembangan keterampilan olahraga fisik dan seperti ada keseimbangan, fleksibel, agility, coordination, speed. Terus ada perkembangan interpretif pada pendidikan jasmani, yaitu mencakup kognitif, meliputi pengetahuan mereka, pemahaman mereka mengenai peraturan, tata krama, perlengkapan, sarana prasarana pada cabang-cabang tertentu yang kita ajarkan. Selanjutnya ada perkembangan sosial dan emosional, di mana sifat-sifat ini harus kita tanamkan kepada anak-anak siswa didik kita, di mana sifat-sifat psikologis itu dianggap penting, seperti pengendalian diri, ketekunan, berempati terhadap kawannya, terus ada jiwa tanggung jawab, ada sikap disiplin, berani memimpin, atau ada juga kepemimpinan serta sportivitas serta lain-lainnya yang berhubungan dengan olahraga tentunya. Terus ada sarana yang diperlukan pada evaluasi. Yang pertama instrumen evaluasi. Maksudnya di sini adalah proses yang dijadikan alat pada pelaksanaan evaluasi. Itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu tes, yang kedua ada pengukuran, dan terakhir adalah alat evaluasi tersebut. Terakhir pada makalah ini saya coba menjelaskan mengenai fasilitas pada alat perlengkapan tes, merupakan alat yang konkret pada pengetesan dan pengukuran yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan evaluasi. Misalnya kita pada peralatan mengukur kekuatan otot lengan, yaitu kita menggunakan hand dynamometer. Sangat penting juga adalah tempat untuk melakukan evaluasi, di mana tes dan pengukuran bisa berupa lapangan, track, gedung olahraga atau hall, baik indoor maupun outdoor, dan tidak kalah penting juga situasi dan kondisi lingkungan tempat diselenggarakannya, tempat kita adakannya evaluasi. Kita memperhatikan cuaca dan waktu yang sesuai dengan kondisi anak-anak kita. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Banyak maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan tentunya. Sekali lagi saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.